Karena nanti izin kita masuk ke atas kedua, setting berarti. Dari kami ini perkenalkan dulu, jadi tim kami dari DPR yang hadir pada hari berbahagia ini. Ini di samping saya Wakil Ketua Pansus, yaitu Saudara Fajar, dan juga Pak Haji Tarmizi, Sekretaris Pansus, Hermanto, ya dari anggota Pansus, Pak Mustama, Pak Aulia Katana, dan juga Muhammad Afan. Mungkin beliau nggak asing lagi, MIPA udah tahu semua. Karena orang banyak tempat juga kasih MIPA. Ya. Dan juga perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ini ada juga dari dinas, mungkin dari dinas PUPR, coba dari dinas PUPR, dari DLHK, dari perizinan, dan juga dari Dishub, dan juga dari Direktorat itu tenaga kerja hadir di sini. Mungkin sebelum saya sampaikan apa yang kami butuhkan data pada hari ini, terlebih dahulu kami juga berterima kasih kepada PT MIPA karena sudah menerima data kami pada hari yang berbahagia ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami layangkan suratnya kepada PT MIPA. Karena juga maksud dan tujuan kami datang ke sini Pak, untuk lakukan pansus. Yang pertama sekali, ini kami ada membutuhkan data nanti 3. Mungkin kalau Bapak nggak siap hari ini, tidak apa-apa, nanti mungkin didantar langsung ke DPRK. Ada juga di pendamping kami, Pak Arif. Beliau ada selalu di DPR dalam rangka untuk melakukan pansus ini. Yang pertama, masalah data tenaga kerja. Karena ini pansus kami ini khusus tentang tenaga kerja dan PASUM dan PSA. Mungkin kalau Bapak nanti kami kenapa nggak lakukan pansus tentang holding, karena Bapak sudah ada jalan sendiri. Mungkin tambang lain kami lakukan sudah ada tambahan tentang jalan holding. Ya. Ini 3 apa yang kami butuhkan data. Mungkin satu-satu Pak kami jelaskan. Ini tentang tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini banyak yang dilaporkan oleh masyarakat. Ada yang disalahkan si A dan disalahkan si B. Mungkin dengan ada tim pansus yang melakukan kejar tenaga kerja, ini sesuai dengan MOU, itu 30-70, mungkin nanti kami membutuhkan data. Data yang pertama sekali ini, kalau di MIPA, kalau nggak salah kami dari tim pansus, ini ada 8 desa hari satu ya. Ini kalau nggak salah Pak ya, ini ada 8 desa. Mungkin nanti dari tiap desa itu, tolong dibuat rekapnya tenaga kerja dan juga rekap seluruh Aceh Barat tenaga kerja. Berapa sudah terserapnya tenaga kerja putra daerah Aceh Barat. Ini yang kami butuhkan data Pak. Karena ini pansus kami Pak bukan dah 3 bulan, mungkin bisa bertambah. Karena yang agak rumit nanti akan kami cek masalah tenaga kerja. Karena begitu ada data di sini kami mungkin akan kejar lagi ke desa-desa. Ini benar masyarakat kita atau tidak. Ini kami juga nggak menyalahkan si A, nggak salahkan si B. Mungkin sudah ada temuan di lapangan nanti baru kita lakukan, kami sampaikan dalam paripurna di depan Bupati, dan juga hasil pansus ini kami serukan Bupati untuk ditindaklanjuti. Ya. Yang kedua tentang PASUM. Ini PASUM ini ada PASOS, ya ada PASOS dan ada HPL di lokasi. Memang kalau PASUM ini kami puji juga waktu itu saya masih ketua DPR, khusus PASUM ini sudah ada MOU ya. Kalau nggak salah saya tahun 2016 sudah ada MOU dengan pemerintah daerah antara MIPA untuk penyewaan khususnya PASUM. Kalau HPL belum. Ini juga saya sampaikan dalam forum yang terhormat ini secara belakang nanti kenapa HPL-nya belum. Karena ini khusus PASUM dan MOU tertulis dia. Ya. Ini juga nanti Pak kami butuhkan ke lapangan. Kita cek bersama-sama. Jangan nanti kenapa nggak ke lapangan. Ini kami cek lapangan. Kita lihat di mana lokasi PASUM. Mungkin ini banyak anggota-anggota kami yang baru. Mungkin kalau saya sendiri pribadi saya sudah tahu. Karena sebelum saya teken MOU dulu, saya turun ke lapangan dulu, ngecek lapangan. Ya, itu yang pertama PASUM Pak. Mungkin selesai ini nanti kami minta kepada pihak perusahaan MIPA
untuk tinjau ke lapangan khususnya PASU. Yang lain kami enggak tinjau. Ini maaf, karena tugas kami tentang itu juga, tentang lakukan pansus tentang PASU. Yang ketiga, dana CSR. Ini dana CSR, kami sangat membutuhkan data juga Bapak nanti disiapkan. Ini apa-apa saja yang sudah disalurkan ke pihak masyarakat, termasuk permohonan dari pemerintah daerah yang sudah disalurkan. Berapa persen yang sudah terserap dan berapa yang belum terserap di datanya. Dan juga dana CSR ini Pak, perlu kami sampaikan. Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada tim Pansus, mungkin ada tanggung jawab juga di Pansus tentang dana CSR. Yang penting kami dulu perlu data, dan juga data ini nanti akan kami pelajari di mana yang sudah dilakukan, ya. Mungkin dalam rapat paripurna kami akan kami sampaikan nanti dalam forum DPRK Aceh Barat. Dan mungkin yang terakhir, mungkin kami ada saran Pak ke depan, dana CSR ini mungkin ke depan ada beberapa perusahaan nanti, ya, bukan lagi MIFA. Mudah-mudahan perusahaan lain itu bisa juga seperti MIFA, masalah memproduksikan batubara di Aceh Barat, tambang Aceh Barat. Ini ada beberapa desa kami lihat di lapangan. Ini ada desa Rede dengan Buluh itu masuk dalam kawasan IPE ya. Di MIFA pun ada, di IPE pun ada. Ini nanti dana CSR-nya, makanya jangan tumpang tindih. Ada dari MIFA, ada dari EPE. Ya, makanya perlu kita duduk bersama nanti Pak ke depan dana CSR. Karena kenapa perlu kita duduk bersama? Supaya dalam penyalurannya bisa cepat sasaran. Ya, jangan kita tumpang tindih. Dan juga kami ada saran, Pak. Ya, ada saran. Kalau bisa juga DP MIFA ke depan, ini mungkin juga dari Bupati sekarang dan juga dari pemerintah sangat mengharapkan ini tentang ekonomi rakyat. Coba dipikirkan oleh PT MIFA, juga mungkin perusahaan-perusahaan lain, khususnya tentang ekonomi rakyat. Ini kalau bisa, contoh kita lihat, ini telur selama ini didatangkan dari Medan. Kalau bisa dari BP MIFA, untuk telur ini dengan daging jangan didatangkan lagi kedua. Ini gimana caranya? Ini tolong dibina masyarakat kami. Apakah ring satu apa daerah Rede atau Kucuk Rede, gimana daerahnya? Coba dibuat percontohan. Mungkin dengan ada MIFA buat begini nanti, yang kami sampaikan, mungkin ada perusahaan lain. Ini kenapa MIFA bisa, kenapa kalian tidak? Ya, itu yang kami harapkan kepada MIFA untuk dilakukan masalah ekonomi rakyat. Coba dibuat percontohan. Ini contoh, waktu lebaran haji ini, di Aceh Barat banyak membutuhkan lembu. Tapi dengan ada pembinaan dari MIFA nanti mana titik-titiknya, mungkin itu bisa ada perubahan ekonomi masyarakat Aceh Barat. Tidak kita datangkan lagi dari luar. Ya, mungkin yang terakhir kami sangat mengharapkan kepada MIFA, ini data-data yang kami butuhkan nanti. Kalau tidak siap hari ini, tidak apa-apa diantar ke kantor. Kami tidak masalah, tapi jangan berlama-lama karena data ini juga akan kami buat laporan nanti. Ya. Dan juga akan kami bandingkan dengan kejadian di lapangan dengan data MIFA. Dan ke depan Pak juga nanti mungkin PT apa dana CSR ini, kalau bisa, coba mungkin apakah dari, nanti tolong dikasih penjelasan juga, apakah dari pemerintah lama ini pernah duduk dengan pihak MIFA dalam mengatur atau dalam menganggarkan dana CSR. Ya, karena kami lihat selama ini, saya pribadi sendiri pernah melakukan membuat permohonan. Kalau ada permohonan ada dapat, kalau tidak ada permohonan tidak dapat. Ini apa ada dari pemerintah lama dulu ada dibuat itu atau tidak? Makanya untuk ke depan ini kita dana CSR perlu kita duduk bersama, supaya biar ke arah semua, biar tepat sasaran semua. Ya, bisa duduk kita bersama tentang penggunaan dana CSR. Contoh. Misalnya kami kemarin kita lihat memang itu sudah tugas. Contoh jembatan Balai, itu memang sudah ditugaskan oleh FPI kemarin. Itu yang sangat gagal lapangan kami lihat kemarin. Ada jembatan satu sudah belum siap dibangun, sudah mulai roboh. Ya, maka untuk ke depan Pak, kami perlu duduk dengan pihak MIFA, Bupati, DPR, termasuk PUPR dan Bapeda.
Kalau kita usahakan sebelum pembahasan anggaran APBK Aceh Barat, istilahnya jangan tumpang tindih nanti. Apa yang sudah dibantu dengan dana CSR dari perusahaan tambang, kami mungkin nggak menganggarkan lagi nanti. Ya, kalau istilah orang Aceh bilang Bapak, Pemda Juda istilahnya. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak ini mungkin ada nanti kita duduk bersama. Mungkin yang terakhir Pak, kami ingin juga menyampaikan kepada Bapak, seandainya pihak eksekutif atau dari bupati ingin mengunjungi ke tempat Bapak, mungkin bukan lagi istilahnya audit, tapi dengan bahasa lain mengunjungi masalah pengawasan. Apakah Bapak terima atau Bapak tolak juga? Ini mungkin perlu dijawab juga. Mungkin itu aja. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait data tenaga kerja, khususnya rekap penyerapan per desa sampai ke Aceh Barat. Yang kedua data PASUM, nanti dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lapangan. Yang ketiga data CSR. Mungkin sebelum kami paparkan Pak, kita meluruskan sedikit tentang Desa Ring 1. Desa Lingkar Tambang itu sebetulnya 5 Pak Ramli. Jadi Lingkar Tambang ini desa yang masuk dalam UP, yaitu Bale, Redep, Pucuk Redep, Paya Baru, dan Sumber Batu. Desa Pelabuhan Penang Kecut Ujung. Buluh sama Bukit Jaya ini desa lintasan holding Pak. Tapi memang Buluh dan Bukit Jaya masuk di UP-nya IPE. Jadi sebenarnya biar kita sama-sama paham gitu Pak. Bapak Ibu sekalian, izinkan tim manajemen memaparkan dulu secara ringkas, karena materi paparan juga sudah mencakup data-data yang Bapak-Bapak butuhkan, dan jika nanti ada yang kurang nanti bisa kita catat Pak untuk kami kirimkan kepada Pak Adi Primasa. Sambil menunggu lagi disiapkan sama tim, mungkin jadwal untuk agenda hari ini izin Pak Ketua, Pak Ramli, mungkin kita ada sedikit paparan, nanti ada diskusi sedikit. Tadi Pak Ramli menyampaikan akan ada kunjungan ke lapangan. Kalau boleh kami izin, mungkin kita selesaikan di sini sampai makan siang, terus nanti ada ya seadanya, mungkin Bapak-Bapak bisa bersama-sama kami makan siang dulu, setelah itu baru kita ke lapangan. Mungkin itu jadwalnya mungkin Pak ya, biar kita biar lebih efektif. Kita mulai aja di concern dari tadi dari Ketua Pansus dan dari DPRK semuanya ya, secara umum nanti juga ada penekanan atau pertanyaan ataupun yang menjadi concern DPRK. Tapi sebelumnya ya kami sampaikan tadi ya bahwa kami PT MIPA hanya mungkin Bapak Ibu mengetahui PT MIPA ini di sini di sekitar tahun 2012, di awal tahun 2012 kebetulan saya berdinas dulu di Jakarta, menyeting rencana bagaimana pengembangan PT MIPA itu seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih di PT MIPA, dan ini merupakan paparan kami ya secara singkat ya. Lanjut. Jadi pada waktu para shareholder ataupun pemilik perusahaan membangun ataupun membuat PT MIPA itu ada beberapa visi ataupun tujuan ya, ataupun mimpi ya, apa yang menjadi mimpi dari para shareholder yang ada di PT MIPA ya. Jadi menjadi produsen batu bara, terus misinya itu menciptakan lapangan kerja ya, ini sejalan ya dengan apa yang menjadi concern dari DPRK. Terus ada dulu MOU 70-30 untuk menyerap tenaga kerja baik itu dari Aceh Barat ataupun Provinsi Aceh. Terus yang kedua, meningkatkan bisnis yang berkelanjutan. Jadi kami berada di sini dengan cadangan hampir 200 juta itu, harapannya itu bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya nanti setelah tambang selesai ya kayak tambang-tambang lain yaitu seperti Kota Mati atau gimana, tapi kita coba setelah tambang selesai ya apa sih nanti peninggalan PT MIPA. Terus yang ketiga, menyediakan solusi-solusi untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Ini hubungannya dengan customer kami ya ataupun pembeli kami. Terus yang keempat, aktif terlibat dalam masyarakat. Ya ini sejalan ya dengan apa yang menjadi program CSR, PPM ataupun yang menjadi concern dari Aceh Barat. Secara perusahaan, MIPA itu ada di Aceh Barat. Kami juga ada terafiliasi dengan PT Barat Lestari yang ada di Nagan Raya. Jadi kami ada 2 PIU ya. Terus kami induk perusahaannya Media Bersama. Terus pemiliknya sendiri ada di Media Group
ya, sama di ABM. Kalau Bapak mengetahui, ABM itu Trakindo, ya, jadi penyedia alat berat. Jadi kami disupport oleh yang teknisnya dari Trakindo sama yang dari pemilik yang lainnya dari grup media. Lanjut. Ini area proyek kami ya. Jadi luas area kerja kita itu 3.134 hektar. Izinnya ini merupakan izin yang terbaru dari DPM TSP Provinsi Aceh. Ini sudah dikeluarkan atas nama gubernur, didelegasikan ke DPM TSP. Ini izinnya karena peraturan yang baru dari kabupaten ditarik ke provinsi. Ini udah keluar izin yang baru. Ini izin yang kepanjangan yang 10 tahun pertama. Jadi ini izin. Cadangannya kita ada 166 juta ya. Jadi kita udah nambang sekitar 50 juta. Jadi cadangannya ada di kami itu cadangan ada 166 juta. Ya, ini penjelasannya. Ini kami hanya menitikberatkan bahwa batu bara yang ada di Provinsi Aceh itu alhamdulillah ya. Ini merupakan batu bara kedua paling rendah di Indonesia. Ya, jadi kalau di Sumatera ada 2.700, kalau di sekarang itu yang PLTU 34 sama 12 ya. Oh, maaf, PLTU 34. PLTU 34 yang baru kita yang itu di kawasan area Aceh Barat, Maluku sama Ngagam. Dia ya PLTU 12 dia memakai kalori sekitar 3.800 sampai 4.000. Ya. Jadi ini merupakan tantangan awal bagi kami ya, bahwa dengan kalori kedua terendah di Indonesia, bagaimana itu bisa dipasarkan. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi, ya posisi kita itu ada di poin D, ya berada di sini bahwa di poin D, tambang kami itu ada di area ini Pak. Di sini kita ada di 12,5 kilo. Di sini yang warna hijau ini kami melakukan penambangan di area tambang ini yang tadi Pak Ajo sebutkan ada 5 desa yang berada di area sekitar kita. Ini area lintasan kami. Di sini kita melakukan pengapalan ya melalui jadi dari batu bara dari atas diangkut dengan truk, dikapalkan di sini ke tongkang dulu. Jadi setelah dikapalkan dari tongkang kilo dari ujung jeti sini sampai ke kapal sana, dilakukan pengapalan dengan tongkang atau ukuran tongkang kecil sekitar 7.000 atau 9.000 ton. Ini ada beberapa fasilitas, nanti kalau misalkan Bapak berkenan melihat ya, makanya kami kebanyakan market kita itu ke India ya, hampir 80% market kita ke India, sisanya itu ke ASEAN dan segala macam. Dan alhamdulillah lagi ya 25% batu bara itu kan seluruh penambangan itu diwajibkan untuk diabsorb ataupun untuk digunakan oleh domestik. Tetapi seperti yang tadi kami sebutkan bahwa yang mengabsorb itu baru PLTU 34 saja sama SBA. Ya, itu tantangan bagi kami juga. Ya dalam artian itu ya dari pemerintah pusat sendiri mewajibkan 25% yang diproduksi itu harus dijual ke domestik. Domestiknya sendiri itu sampai saat ini masih terbatas untuk menggunakannya. Kita koordinasi dengan SDM Provinsi selaku pengawas untuk bidang pertambangan yang ada di Aceh. Lanjut. Ini merupakan, jadi kalau lihat dari ini kita itu area Sumatera kita udah masuk ke urutan 11-12. Jadi insya Allah untuk tambang PT MIPA ataupun dengan PT BEL itu sudah dikenal di Indonesia. Provinsi itu selain melakukan pembinaan, pengawasan, yaitu melakukan semacam perlombaan ataupun setiap perusahaan tambang yang satu seluruh Indonesia itu diadukan ataupun mana yang terbaik untuk pengelolaan kaidah teknik pertambangan yang baiknya, bagaimana mengelola penambangan yang baik tersebut. Jadi kita secara tahunan disuruh ataupun diminta untuk berlomba menunjukkan kinerja kita setiap tahun. Alhamdulillah kita bisa mengikutinya dan alhamdulillah kita dapat pengakuan. Jadi ada semacam GMP Award, ya, jadi Good Management Practice Award, jadi penghargaan untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Itu juga dilakukan penilaian bukan hanya melihat dokumen sama dengan bapak ibu yang seperti sekarang mereka datang melihat ke sini, ya mereka semacam melakukan observasi, mengecek apakah betul atau enggak dan segala macam, dan terbuka memberikan MIPA, oh ini ada yang kurang, MIPA ini ada yang perbaiki. Ya, jadi itu sebagai bahan koreksi bagi kami. Lanjut. Yang alhamdulillah
alhamdulillah ini merupakan kondisi saat ini per Maret ya, tadi ya, akhir Maret 2025 ya. Data ini sudah reguler kami laporkan ke Disnaker. Jadi posisinya saat ini untuk PT MIPA sendiri ini 85% 12%. MIPA sendiri Bapak ya. Bapak bisa lihat di sini ada PT MIPA, ada mitra kerja. PT MIPA itu bekerja di area sini dibantu oleh para mitra kerja. Ya. Ada AMM, dia itu mitra kerja yang melakukan penambangan dan itu populasinya terbanyak untuk karyawannya. Ada mitra kerja yang lokal juga, ya. Secara keseluruhan, ya, PT MIPA Bersaudara itu di area kita itu ada sekitar 3.400. MIPA-nya sendiri ada 310 orang, hampir 10%. Yang kebanyakannya di mitra kerja. Ya. MIPA-nya sendiri kita sudah 85%. Ya. Tetapi secara keseluruhan kalau kita rata-ratakan, akhir Maret itu ada baru kita 66%. Kita terbuka aja Pak Ketua, ya kita sampaikan apa adanya bahwa MIPA dengan mitra kerja sampai saat ini baru 66%. Tetapi mungkin kami juga sebelumnya di tahun 2024 ada koordinasi dengan Disnaker, ada koordinasi juga dengan stakeholder terkait bahwa kami itu ada peralihan mitra kerja. Ya. Di tahun 2023 ya, di tahun 2023 di Oktober 2023 mungkin Bapak juga mengetahui bahwa yang bekerja di area kerja itu ada namanya Cipta Kridatama, masih satu program kita. Cipta Kridatama karena dia mempunyai keterbatasan peralatan yang dibutuhkan, karena kita meningkatkan produksi diperlukan alat yang besar dan segala macam. Cipta Kridatama dia mengundurkan diri, ya. Maka masuk AMM, Anta Reja Manada Mahmud, AMM di Oktober 2023. Seluruh tenaga kerja Cipta Kridatama alhamdulillah itu bisa di-outsource oleh PT AMM. Meskipun itu prosesnya ada proses. Kan tidak mungkin PT AMM dia datang, ada CK, ini PT AMM kami punya karyawan sekitar 830-an, 850 orang langsung diterima. Pasti ada tahapan yang disesuaikan dengan perusahaan. Tetapi tahapan tersebut telah dilalui dan alhamdulillah semua karyawan CK itu hampir semuanya sudah diterima. Ya. Sekarang yang menjadi tantangan adalah pada saat AMM itu masuk, kami diminta untuk tetap produksi dengan kemampuan alat yang sebelumnya. Kita juga pengen mensupport pemerintah daerah supaya produksinya tidak langsung turun, karena biasanya di tambang-tambang lain kalau perusahaan mitra kerja itu berubah, produksi itu langsung turun, hampir setengah. Makanya kami ya melakukan diskusi ya, kami juga berkoordinasi dengan SD provinsi kami namanya ada setiap tahun mengajukan RKP, ya kan. Mereka menekankan produksi kalian itu tadi di 2023 itu di 6 juta ya, 7 juta itu harus terpenuhi. Makanya strateginya yang dijalankan oleh AMM dulu pada saat awal itu, selain mengabsorb semua karyawan CK, mereka menggunakan karyawan yang mereka ada di area luar Aceh. Ya kan? Dan sampai sekarang itu sudah berjalan untuk dilakukan rasionalisasi. Ada yang keluar, ada yang masuk segala macam. Dulu awal-awalnya itu kita pada saat awal masuk 50%, 50%. Nah sekarang pada akhir Maret 66%. Jadi ada sekitar peningkatan 16%. Dan itulah yang kita tekankan ke mitra kerja kami. Ya. Dan ini yang diminta oleh Pak Ketua bahwa ini didapatkan dari mitra kerja kami juga Pak ya. Ini merupakan gabungan antara PT MIPA dengan mitra kerja Bapak. Ini ring 1, ring yang tadi 5 desa ya Pak Jil. Yang di port, ring 2, ini sekitar 365. 365 itu kalau misalkan boleh kami jelaskan Bapak, maaf. Ring 1 IUP, ring 1 port, ring 2, ring 3, ring 4 ini yang ada di Aceh Barat. Ini nanti tambahin 1 kolom aja kali, maaf. Ini Aceh Barat, ini yang Aceh ini yang di luar Aceh Barat Bapak. Ada yang Nagan, ada yang di Provinsi Aceh.
Yang luar Aceh ini yang masih 1.275. Ini yang menjadi komitmen kami ya dengan mitra kerja, terutama kami penekanan ke mitra kerja kami. Ya, lanjut. Dan inilah Pak strategi ataupun yang dilakukan oleh CIMM ya, bahwa tadi yang 66% ya kita minta 70% ya, ada program yang akan dijalankan ya. Jadi ada namanya program FPO ya, ataupun ada namanya pemagangan untuk operator sama maintenance segala macam ya. Jadi ini merupakan salah satu strategi ya, tapi ada keterbatasan yang bisa dilakukan oleh mitra kerja kami ya. Jadi setiap tahun itu mitra kerja kami itu bisa mendevelop itu sekitar 80 orang. 80 orang itu dilakukan selama 3 batch ataupun 3 kali program, 3 kali training ya. Jadi per 3 bulan ya. Jadi taruh sekarang itu udah kedua ya Pak, kedua. Sekarang udah kedua, nanti mau masuk ke batch ketiga. Jadi setiap program itu ada 20 diterima, terus kita trainingkan dulu Pak. Kita trainingkan dulu itu selama 3 bulan ke depan sampai dia betul-betul siap membawa alat dan segala macam. Dan dia juga tidak sedikit Bapak ya, itu mencapai sekitar 80 juta per orang ya, 80 juta per orang, 90 juta per orang ya. Jadi hampir rata-rata itu setahun itu mitra kerja kita itu sekitar 7,2 miliar yang disiapkan untuk melakukan program ini ya. Yang seperti tadi disebutkan ya, bahwa dengan program ini kita coba develop 80 orang tiap tahun, maka perakhiran kita sekitar 2 tahun ke depan ya, kita usahakan juga paling cepat Bapak ya, sesuai dengan komitmen kita untuk 70-30 ya, segala macamnya kita bisa memenuhi tadi yang 70-30 tadi ya. Lanjut. Terus ini pakai gambaran ya kontribusi MIPA terhadap masyarakat ya. Seperti Bapak ketahui bahwa investasi kita itu hampir mencapai 4,6 triliun, terus yang kontribusi MIPA sendiri dia di 2,8 triliun ya. Kebanyakan kita banyak berkontribusi di royalti ya. Mungkin royalti juga Bapak Ibu di sini juga mengetahui ya, bahwa setiap daerah itu akan mendapatkan DHB ya, dana DBH ataupun dana bagi hasil ya, yang besarannya itu sekitar 36%, 80% untuk daerah, 20% untuk pusat. Dan ini mungkin juga sudah disampaikan juga ke pemerintah daerah, dan itu merupakan ya salah satu impact ataupun salah satu kontribusi yang ada akibat adanya penambangan di PT MIPA Saudara. Lanjut. Dan inilah mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu ya, selain tadi kalau Pak Ketua menyebutkan kan ada CSR yang biasa kita alokasikan 1% dari penjualan Bapak. Kita juga ada namanya beberapa pungutan ataupun beberapa pajak ya, retribusi segala macam. Mulai dari royalti ini sekarang itu 9%. Dulu awalnya pada saat awal proyek kita itu royalti itu hanya 6%. Naik ke 8% baru ini keluar tahun 2025. Ini baru bulan kemarin Bapak, dari 8% menjadi 9% ya, 9%. Terus land rent ini kita punya IU, kita itu membayar ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah, ke SDM provinsi untuk sewa lahan tersebut dalam satu IU secara keseluruhan. Terus dana TJRP yang tadi ini pajak penghasilan baik pribadi ya ataupun badan dan segala macam. Dan mungkin ini menjadi concern kami juga Bapak. Sekarang kami itu ada namanya PNBP yang di perairan. Jadi ada beberapa PNBP ya. Kalau di darat tadi ada royalti, ada pajak bumi dan bangunan, mungkin ada di sini. Yang di sini juga perairan. Jadi mulai dari area jeti kita sampai ke kapal itu kita dikenakan PNBP ya. Mulai dari sewa perairan, ship to ship, sama jasa perkapalan. Dan mungkin secara dana bagi hasilnya
Dan mungkin secara dana bagi hasilnya itu menjadi apa? Opportunity ya bagi pemerintah Aceh Barat ya untuk PNBP ini. Terus pajak air tanah juga ya, kita ada beberapa sumber bor yang memanfaatkan air tanah dan kita rutin juga melakukan pelaporan dan kita rutin juga untuk melakukan pembayaran atas bea ataupun atas tarif penggunaan air tanah tersebut. Ya, lanjut. Dan ini merupakan yang HPL tadi yang jadi concern Pak Ketua. Ya, lanjut. Ini merupakan kronologis Bapak. Jadi kita itu tadi disebutkan ya bahwa ada HPL, ada Pasum-Pasos ya. Untuk HPL kita sudah mendapatkan izin pinjam pakai ya dari Kementerian Transmigrasi yang akan berakhir di tahun 2024 ya. Kita juga udah melayangkan ya sejak Juli 2023 ya. Sejak Juli 2023 untuk melakukan perpanjangan ini ya. Direspon di tahun 2025 ya, Kementrans dia datang untuk melakukan pengecekan lapangan, belum dilakukan pemberian izin tersebut ya. Kementrans melibatkan beberapa stakeholder terkait yang ada di Aceh Barat ya, oleh Dinas Pertanahan, Disnakertan, dan Kantor Pertanahan ya, melakukan pengecekan lapangan dan segala macamnya. Dan di sana ada hasil klarifikasi ya bahwa selain HPL ditemukan ada Pasum-Pasos ya. Dan menurut Kementrans itu Pasum-Pasos itu merupakan bagian dari HPL ya. Yang selama ini mungkin Pasum-Pasos MIPA ada MOU dengan pemerintah Aceh Barat. Dan ini sekarang masih kita melakukan verifikasi ya, karena dari Kementrans juga dia lagi melakukan kajian untuk pendalaman lebih lanjut lagi, terutama yang tadi Pak Ketua yang untuk Pasum-Pasos tersebut. Jadi pada saat Kementrans ke sini kita mengajukan HPL terus menemukan ada Pasum-Pasos, itu menjadi concern mereka juga. Makanya dilakukan pendalaman bahwa Pasum-Pasos itu versi mereka itu masih bagian dari HPL ya kan. Nah, ini bakal jadi pendalaman, jadi kita lagi menunggu ya, lagi menunggu verifikasi sama klarifikasinya untuk hal HPL sama Pasum-Pasos. Lanjut. Dan ini Pasum-Pasos yang menjadi concern Pak Ketua. Pasum-Pasos kami itu ada sekitar 75 hektar area-area yang warna inilah ya, yang kemarin kita sekitar ada sekitar 2 miliaran yang sudah kita lakukan pembayaran untuk sewa lahan Pasum-Pasos sampai 2024 ya. Tadi yang untuk CSR mungkin bisa dibantu Pak. Di dasar hukum itu sebetulnya ada, kalau kami catat sebetulnya 7, tapi sebetulnya masih ada lagi beberapa termasuk yang kecil-kecil seperti peraturan bupati. Nanti Pak kita bisa jelaskan juga ada 2 peraturan bupati nomor 36 tahun 2021 dan nomor 72 tahun 2022 itu juga ada. Lanjut. Kemudian dari sisi program kita, pendekatan kita itu berdasarkan peraturan Menteri SDM. Itu ada 8 kegiatan pokok seperti yang nampak di sini, ada pendidikan, kesehatan, sampai dengan pembangunan infrastruktur. Namun dalam permen itu juga kami juga harus membuat sebuah rencana induk, Pak. Rencana induk ini harusnya dimulai dari blueprint yang dibuat oleh gubernur. Tapi sampai sekarang blueprint itu belum ada, Pak. Tapi kita punya komitmen, kita membuat blueprint berdasarkan social mapping di masyarakat, itu melibatkan pihak ketiga. Kemarin kami melibatkan pihak Winara diri membuat rencana induk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai seterusnya. Nah, sehingga didapat ada 6 ya, kegiatan pokok sampai ada yang disebut dengan IPA Green, itu termasuk konservasi karang, gajah dan lain-lain. Ada IPA Village, ini infrastruktur dan development produk, ini ekonomi sifatnya Pak. Kemudian IPA Planner juga local business development dan usaha menengah kecil. Ada MIPA Smart namanya untuk pendidikan vocational training Pak. Kemudian sarjana magang dan lain. Ada MIPA Culture seperti perayaan agama dan lain. Kemudian ada kesehatan seperti itu Pak. Jadi ini sudah kita kerjakan juga sesuai dengan
rencana induk yang sudah kita buat. Nah, jadi kalau dari sisi realisasi dan rencana CSR MIFA itu sejak tahun 2013 sampai 2025 ini kami catat sekitar 250 miliar ya, yang direncanakan, tapi yang sampai sekarang itu sudah terrealisasi hampir 100%, kecuali tahun 2024 Pak memang belum terrealisasi semua. Itu sekitar sudah terlaksana itu sekitar 29,6 miliar, 57%, dan masih on progress sebesar 22 miliar. Akan tetapi yang belum selesai ini tetap kita carry overkan di tahun 2025, karena memang CSR MIFA itu tidak seperti program pemerintah. Kalau tidak selesai dia langsung disilpa, kan? Kita tetap aja dilakukan carry over dan akan dilaksanakan di tahun 2025. Nanti kita lihat selanjutnya Pak. Lanjut. Ini contoh MOU Pak, sebetulnya sebelum kita melaksanakan program kita sebetulnya sudah melakukan MOU dengan pemerintah Aceh Barat, dan ini Bupati Pak. Jadi sebenarnya sudah Pak Ketua bertanya apakah sebelumnya kita melakukan koordinasi kerjasama, ya memang selalunya setiap tahun dimulai dengan kegiatan MOU. Untuk tahun 2025 belum, tapi kami sudah mengajukan rincian program yang akan kita kerjakan di tahun 2025, tapi belum ada penandatanganan MOU. Lanjut. Nah ini sebenarnya realisasi rencana realisasi tahun 2024. Ini sebenarnya sudah kita paparkan pada saat akhir tahun dulu Pak di Bapeda Aceh Barat. Jadi kita itu lakukan rapat koordinasi itu setiap 3 bulan sekali Pak. Jadi setelah rapat koordinasi, kemudian tim turun untuk melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi. Jadi sebenarnya itu pekerjaan rutin Pak. Ada 2 TJSLP, ada TJSLP Aceh Barat dan TJSLP Provinsi Pak. Dan biasanya dua-duanya turun, tapi dalam kondisi yang berbeda. TJSLP Aceh juga turun tuh melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi di akhir tahun itu Pak, pada tanggal 13 November 2024 itu realisasi kita baru 24 miliar, on progress 27 miliar. Tapi pada saat kita bisa lihat pada tanggal 15 April 2025 ini itu terjadi peningkatan menjadi sebesar 29 miliar dan on progressnya 22 miliar. Jadi sebetulnya nampak di sini Pak bahwa pekerjaan itu terus kita kerjakan, jadi tidak mandek ya, atau tidak berhenti. Nah itu kita kerjakan terus sehingga kita berharap ya mungkin di akhir tahun 2025 nanti, karena dia memang menjadi program di 2025 ini, dia tidak akan bekerja akan terus berlanjut bersama dengan program 2025 yang sedang berjalan. Ini seperti itu Pak, apanya ada progres 22 miliar dan realisasinya on progress ya Pak, progresnya sekitar 29 miliar. Jadi totalnya tetap nanti 52 miliar. Lanjut. Nah ini secara detail Pak, apa-apa saja yang sebetulnya yang kegiatan progres dan sudah realisasi. Jadi bisa kita lihat bahwa sebetulnya ya progresnya apa saja, bentuknya detailnya apa, subprogramnya sudah ada, kemudian yang sudah realisasi seperti apa. Jadi sebetulnya pelaporan CSR itu terbuka aja Pak ketika melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Bahkan mungkin ibu-ibu bapak-bapak dinas seperti DHK sering diundang juga Pak kan, ketika kita melakukan kegiatan rapat koordinasi per 3 bulan. Jadi ada dinas peternakan dan lain-lain itu hadir. Lanjut. Nah jadi ini kami juga ya ingin menjelaskan juga Pak, kenapa bisa seperti itu dia lambatnya Pak kan, kenapa bisa tidak tercapai segala macam. Nah jadi sebetulnya pertama bentuk laporan ini juga sebetulnya diusulkan oleh Bapeda waktu itu Pak. Jadi harus detail, kemudian nampak yang mana belum realisasi, mana progres. Dan alhamdulillah kita ini satu-satunya yang melakukan laporan keuangan seperti ini. Seperti itu Pak. Jadi salah satu kendalanya ini sebetulnya banyaknya proposal rutin dari Gampung ataupun yang lain itu akhir tahun Pak baru diberikan kepada kami. Ya, karena kenapa seperti itu ya mungkin dari sisi masyarakatnya juga ya banyak hal Pak ya, biasalah kalau masyarakat Pak, sehingga terlambat memberikan kepada kami. Walaupun di awal-awal tahun sudah ada, tapi kan di perencanaan kita jelas Pak, mulai di bulan Januari sampai Desember itu apa saja yang dikerjakan kita terjemahkan. Nah, tapi masyarakat dalam hal ini kadang-kadang memberikan proposalnya kepada kami itu terlambat. Nah kemudian
vendor lokal juga Pak. Jadi kita juga ada komitmen juga dengan masyarakat, khususnya di wilayah operasional kita, bahwa sedapatnya, sebisanya bahwa pekerjaan CSR ini dilakukan oleh vendor-vendor lokal. Bisa juga BUMG. Jadi kami juga kemarin terpaksa harus membina BUMG Pak. Jadi kita lakukan pelatihan dan lain-lain. Mungkin kalau Bapak bisa lihat di di media online kita melakukan pelatihan yang memang hasilnya cukup miris Pak kan. Waktu itu hanya beberapa BUMG yang hidup, selebihnya mati dan mati suri. Tapi itu hasil verifikasi dari tim Banda Aceh. Tapi alhamdulillah ini sekarang mulai berkembang Pak. Banyak beberapa BUMG sudah mulai tumbuh di Bali, Maya Baru, itu sudah mulai tumbuh dan mulai bekerja sama dengan kita. Nah, tapi ada hal yang susah di sini Pak. Kadang-kadang kita ketika minta penawaran, delay Pak, lambat sekali melakukan. Nah, setelah dilakukan penawaran, kita kasih penawaran, keluar PO Pak, nggak ada duit pula Pak, nggak ada duit, terpaksa ditunda lagi ya. Kita secara karena kita sifatnya komite development atau pengembangan masyarakat, ya kita kadang-kadang harus mengalah juga Pak ya, supaya ya. Tapi akibatnya kondisi kita, ya keuangan kita seperti ini Pak kan. Tapi alhamdulillah ya kita tetap catat yang mana yang sudah progres, mana yang belum progres. Nah kemudian terkait ada isu juga terkait klinik media Jaya Bersama dan Islamic Center. Ini sebetulnya sudah dari hasil kajian kita Pak, masyarakat menyatakan memerlukan sebetulnya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi dari isu tersebutlah maka kita melakukan sebuah perencanaan ingin membuat sebuah klinik yang baik atau yang memadai lah, dengan fasilitas dokter spesialis dan lain-lain, kemudian peralatan yang cukup sehingga masyarakat lebih dekat dengan dengan fasilitas kesehatan yang memadai ini Pak. Mudah-mudahan juga itu bisa terlaksana dan juga tempat termasuk ibadah modern, ya, tempat peningkatan ukhuwah Islamiyah. Jadi itu yang kita dapat dari hasil social mapping yang dilakukan oleh pihak UIN kemarin. Lanjut. Nah ini sebetulnya secara on progress Pak, yang progress yang sedang berlanjut di tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi ya kita terbuka aja Pak kan. Ini yang lebih dari 100 juta gitu Pak. Jadi ada rumah layak huni, itu 17 unit proses pengerjaan, baru 2 unit yang serah terima Pak. Jadi cukup panjang ya. Mungkin kalau PUPR ngerti Pak ya bagaimana kita turun ke kampung, kemudian kita rapat segala macam. Kami tetap melibatkan sebetulnya pemerintahan dalam hal ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri sampai memutuskan siapa yang dapat atau layak mendapat rumah layak huni tersebut. Jadi ya panjang prosesnya memang Pak. Ya alhamdulillah cukup cepat Pak ya. Sebetulnya sudah ada, biasanya bulan 6 itu ada mulai ada serah terima ya. Tapi alhamdulillah yang 2024 sudah ada yang serah terima dan 17 unit dalam proses pengerjaan. Jadi ini sebetulnya sudah cukup besar. Nah kemudian ada pedestrian Pak, Jalan Gajah Mada itu Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Itu kita minta kemarin baru bulan 1 Pak. Jadi rencananya di bulan 11 bulan 12 penawarnya baru langsung di bulan 1 kemarin kan. Alhamdulillah sekarang baru bisa dikerjakan. Jadi memang delaynya panjang sekali gitu Pak kan. Ada aula serbaguna Kecamatan Merebus sedang jalan juga nih Pak, sekitar 1,1 miliar. Ada Islamic Center, ada pembangunan irigasi Paya Baru juga sedang berjalan. Termasuk kita yang nomor 8 Pak. Ini kita menginisiasi roadmap TJSLP untuk Aceh Barat Pak, untuk 20 tahun ke depan. Ini bekerja sama juga dengan universitas. Jadi kami juga kalau dibilang kami tidak memikirkan bagaimana kelanjutan dari program TJSLP ini enggak juga Pak, karena kami yang mengeluarkan uang biaya Pak untuk roadmap TJSLP sampai tahun 2020. Jadi kita ke depan bagaimana? Kami sudah memikirkan mengajak kemarin Bapeda, bagaimana caranya kita juga TJSLP ini sampai tahun 20 ke depan itu apa aja? Apa kegiatannya atau apa program-program yang baiklah untuk masyarakat, termasuk untuk menantang industri ini. Kemudian nih banyak hal lagi yang lain, termasuk kegiatan lain apa yang sedang kita laksanakan, itu bisa dibaca ya Pak. Lanjut. Nah ini Pak. Jadi
sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini program pemerintah apa yang kita support gitu Pak. Jadi salah satunya sebetulnya kita sesuai dengan Pergub nomor 36 tahun 2021 tuh Pak, bahwa 10% Pak alokasi dana CSR ini misalnya itu 10%-nya itu harus digunakan untuk program TJCLP. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan enggak seperti ini Pak, 9 miliar ini itu menjawab itu Pak. Tapi itu sebetulnya lebih dari 10% sebetulnya. Kalau 10% kan cuma 5 miliar ya Pak. Tapi kita 9 miliar kita berikan kepada masyarakat untuk menjawab Pergub nomor 36 tahun 2021 dan kemudian Pergub nomor 72 tahun 2022. Itu wajib 10 setiap tahun yang di atas 10 miliar ini wajib mengentaskan miskin 10 orang Pak. Dengan melalui pendekatannya data di TKS. Dan alhamdulillah kita juga yang itu Pak. Jadi data-data itu bisa kita laporkan juga ke Bapeda karena seleksi orangnya juga atas pengetahuan pemerintah dan sampai ke kecil. Kenapa? Karena data di TKS itu juga nggak benar juga Pak. Kadang-kadang di masyarakat miskin katanya rupanya mobilnya udah 2 kan gitu Pak ya, atau seperti apa gitu kan. Jadi kita verifikasi lagi ke desa, kemudian baru kita laksanakan. Alhamdulillah itu lebih dari 10 orang. Jadi kalau untuk kegiatan UMKM ini Pak, sejak tahun 2021 sampai sekarang itu untuk Kecamatan Marebo itu ada sekitar 200 lebih unit usaha yang sudah kita bantu di masyarakat. Nah, namun setelah hasil monitoring kami itu sekitar 55% yang berhasil Pak. Yang lainnya yaitu tadi memang kita akui kita kasih sapi dijual kan seperti itu Pak ya. Nah, tapi alhamdulillahnya 55% itu masih bisa berjalan sampai sekarang. Nah sebetulnya kami juga kepinginnya ada kerjasama Pak. Nah tim kami kan terbatas juga orangnya, itu juga kemampuannya terbatas. Kan tidak ada juga dokter hewan di tempat kami Pak. Ataupun sarjana perikanan Pak Haji John juga. Mungkin Pak Haji John lupa dengan ilmunya kan. Karena Pak Haji John nggak khusus lagi, tapi tentu dinas terkait yang punya tenaga kerja ataupun keahlian bisa dokter hewan segala macam. Seharusnya pada saat kegiatan 3 bulanan itu Pak, artinya kan diundang nih semua dinas-dinas terkait. Nah, kami berharap sebetulnya ada bantuan Pak terkait hal itu. Jadi kita ketika bantu sesuatu, ada juga bantuan dari pemerintah untuk termasuk bagian pembinaannya Pak. Nah sehingga kemungkinan kecil dia tidak berhasil Pak. Jadi kita berharap seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada lah. Ada beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama, ada yang belum lah. Termasuk dokter hewan kami sudah juga kerjasama. Kadang-kadang kita datangkan juga dokter hewan dari dinas peternakan, baru dinas peternakan dan pertanian lah yang bisa kita kerjasamakan. Pak Rafi, mungkin saya pikir gini Pak Rafi ya. Tolong dia nanti kasih data ya. Siap. Karena data ini akan kami sampaikan dalam laporan pansus ini. Ya, data aja Pak Rafi. Ya. Mungkin ada tambahan data dari kami Pak Rafi, mungkin dari siapa bidangnya. Karena kami lihat tadi banyak orang suka negatif kabupaten. Mungkin yang perlu tambahan data selain dana CSR tadi, semoga Rafi menjelaskan termasuk tenaga kerja. Mungkin ada tambahan Pak Rafi ya. Mungkin yang perlu tambahan nanti data dari kami. Yang pertama itu kan air yang karena tadi juga ada setoran untuk air buatan ya. Yang kami lihat selama ini kami pantau ada air yang didistribusikan ke PT MIFA palang kapal itu kan dari daerah pinggir laut. Itu pun nggak jelas sampai hari ini. Mungkin yang perlu kami bukti nanti hasil penjualannya Pak. Berapa dalam per 1 tahun? Ya. Karena ini juga mungkin kami bisa tagih BPAD juga tadi. Ya, yang jual kenapa bisa dia jual dan siapa punya? Kami perlu cek juga ya. Yang kedua, ini masalah jasa apa namanya? Jasa parkir kapal. Jasa labu yang dilakukan oleh PT Langlang. Nah, ini perlu juga Pak. Karena ada kami dengar informasi kalau untuk Kabupaten Aceh Barat tidak perlu dia itu. Tidak perlu dilakukan tentang
parkir untuk pandu kapal. Karena teluk kita ni bukan teluk padat, bukan teluk semu, dan tidak ada pipa di bawah air. Maka juga kami lihat ni jangan asal lang-lang ni, asal ambil duit aja. Kami perlu juga ada buktinya berapa dalam setahun. Mungkin kami kenapa nggak bisa? Kami ada BUMD, ada Kamisari, mungkin bisa dikelola oleh Kamisari nanti. Yang terakhir Pak, ini perlu juga buktinya. Tadi ada kami lihat masalah penyetoran untuk pasung mungkin itu tambahan juga di buktinya. Yang terlalu lebar saja, kami tidak perlu banyak, satu lembar saja sudah cukup supaya sebagai sampel untuk kami. Mungkin itu saja Pak, tapi mungkin yang kami butuhkan data itu. Dan karena juga kawan-kawan yang mau ke lapangan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Berikan jawaban Pak. Mungkin itu disampaikan oleh Ketua Pansus tadi. Jadi kami hadir di sini pun salah satunya untuk meningkatkan PAD daerah. Jadi kehadiran kami di samping tadi yang sudah disampaikan oleh PPA. Jadi gini, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Fadri. Itu kan kapal sisi laut kan? Kapal itu berada di 24 km. Artinya sekitar 15 mil dari bibir pantai. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, wilayah laut Aceh, wilayah laut Aceh itu di 20 mil. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi, jasa labu, itu kan jasa labu seharusnya tidak ke Sabanda, karena itu menjadi wilayah Aceh. 20 mil dari bibir pantai itu berdasarkan undang. Kalau kita ada biasa kita bilang tuh pemerintah Aceh, undang-undang pemerintah Aceh, itu jelas disebutkan 20 mil wilayah laut. Jadi di situ kami mungkin coba nanti koordinasi dengan para pihak. Nah, ini satu sumber ya, sumber untuk pendapatan daerah. Jadi kalau kemarin itu saya dengar lebih dari 20 mil tambahnya. Rupanya kenyataannya 24 kilo, berarti sekitar 15 mil. Nah, ya kalau 24 kilo kan 15 mil. Ya. Jadi itu satu poin kita pimpinan ini mengasih kepada pendapatan kita. Jadi di sini kami mau menyampaikan juga apa yang telah dilakukan oleh PT MIPA Bersaudara ini kami apresiasi dan sudah terbantu banyak pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Jadi pada prinsipnya kami pemangku kepentingan ini, kehadiran inspektor itu sangat-sangat berterima kasih. Saya begini sedikit agak kalau wilayah tambang ini menerba, kalau cerita itu menerba, keuntungan untuk daerah ini sangat-sangat kecil. Jadi kami bermohon di sini juga kepada MIPA, kasih tahu ke kami, ke pemerintah daerah, sumber-sumber mana yang bisa kami dapati dari tambang ini. Kalau secara aturan, secara undang-undang nggak ada pemerintah daerah di situ. Nah, kalau pembagian hasil kan itu kan dari pusat. Ini yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tahun ini jadi pending 50 riyal. Yang bagi hasil, yang royalti pending. Ya itulah, ini kan menjadi persoalan ya. Ya kita tidak mensampingkan dari pembagian hasil dari usaha, kita menggali potensi di daerah. Jadi kami meminta ini bagaimana kami bisa dapat pendapatan asli daerah. Ini saya singgung sedikit contoh paling kecil Pak.
tapi manfaatnya paling besar. Seri mobil yang Bapak pakai itu mobil luar semua Pak, luar dari Aceh Barat. Kami keinginan kita itu kalau bisa serinya ujungnya E, BLE. Itu memang kecil, tapi manfaatnya paling besar itu Pak. Karena kan komposisi pembagian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten jelas sekarang 66% untuk pemerintah kabupaten. Begitu dibayarkan pajak langsung masuk ke kas daerah. Jadi kita bicara cinta Aceh Barat, tapi kita pakai mobil luar semua Pak. Ini sedih saya Pak. Sedih. ini menjadi bahan pertimbangan. Paling tidak dari Pak Mifa menekankan vendornya. Iya, itu teknisnya sama Mifa lah. Enggak ini nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Ini sebagai masukan saja, kan? Karena kalau kita saya jawab dipanjang lagi ceritanya. Ini bukan saya tadi kan sempat keluar saya coba cek itu. Yang saya cek itu bahan B, bahan L, ya udahlah, enggak ini sebagai apa aja. Jadi yang satu lagi tadi Pak Ramli sudah menyinggung juga masalah ini sama-sama kita tahu dalam akhir-akhir ini 1 bulan terakhir kita ada, kalau kita bilang konflik ya enggak, saya rasa antara pemerintah daerah dengan pihak Mifa bersaudara persoalan CSA kan itu. Jadi kami berharap di sini juga apa yang disampaikan oleh Pak tadi ini ada di tahun 2024 tersisa belum terpakai, itu lebih kurang ada sekitar 29 lah, 22. Jadi kalau alasan Bapak yang sampaikan tadi, bagi saya pribadi itu nggak rasional. Kalau Bapak yes, itu saya apresiasi juga, tapi bagi saya pribadi tidak rasional. Karena kejadiannya khusus di tahun 2024. Di tahun-tahun sebelumnya nggak ada problem kan? Proposal jalan terus kan? Ya. Tapi di tahun 2024 proposalnya terlambat. Khusus di tahun 2024. Bagi saya tidak rasional, bagi saya pribadi. Ini bukan Pak. Tapi ya sudahlah. Usahakan kekurangan itu di tahun 2012 segera diselesaikan dan tidak mengurangi untuk di tahun 2025. Kami berharap itu. Jadi uang itu tetap utuh, tahun 2024 utuh, dan di tahun 2025 itu tetap utuh. Tidak ada yang dikurangi. Jadi pimpinan terima kasih atas waktunya. Dan dari dalam saya kira wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, mungkin secara general aja saya ucapkan kepada para pimpinan PT Mifa Bersaudara. Sebelumnya saya ucapkan Pak, terima kasih telah menerima kami, menyambut kami dengan sangat baik. Bagi kami ini suatu penghormatan dan juga ini melancarkan agenda-agenda kerja kami dalam rangka pansus pertambangan yang mungkin titik poinnya itu ada 3, CSR, ketenaga kerjaan, dan juga Fasum dan Fasos. Yang saya hormati dan saya banggakan bahwa pansus dan juga perkenalkan Pak, mungkin sekali lagi saya perkenalkan bahwa nama saya Fatir Zaidi Pak. Saya dari fraksi Partai Golkar. Kali ini menjabat sebagai wakil ketua pansus. Mungkin singkat saja Pak, dan juga mengkritik. Tetapi sebenarnya tujuan kita untuk duduk di meja solusi ini kan
harus secara bersama-sama. Namun selama tapi saya menilai Pak, contoh kecil dari ada angka yang sudah ditampilkan bahwa ini juga sebenarnya berkontribusi cukup besar. Tetapi bisa dilihat Pak, kalau dibilang komplit juga bukan tadi seperti Pak Hermanto bilang. Tapi sebenarnya ini permasalahannya kecil, hanya diikat dalam kanun nomor 10 tadi tentang TJSP bahwa bupati memiliki kewenangan untuk pengawasan. Tetapi satu sisi saya menilai bahwa sebenarnya pengawasan ini seperti apa ini? Seperti yang disampaikan atau yang telah kita alami bahwa akan ada audit. Setelah jadi sebenarnya itu tidak mungkin, ataupun tidak mungkin apa istilahnya, tidak etis sebenarnya. Tetapi yang ingin saya mencoba klarifikasi bahwa kalau dalam kasarnya secara logika mungkin pemerintah daerah mengajukan proposal ataupun dengan sumber dana yang ada, terus kasarnya Bapeda progres terlaksana atau bahkan gitu bentuk sebenarnya. Tapi kenapa sampai ada apa istilahnya? Ya mungkin secara politik lah ya, kalau saya bilang mungkin secara biar gak ada gaungnya aja. Nah itu yang mungkin saya ingin meminta sebenarnya penjelasan lebih detail. Dan juga mungkin kita dalam beberapa waktu lalu Pak sering telah beberapa kali masyarakat yang ada di Aceh Barat, terutama di daerah WIA, itu diserang dengan gajah, ke kebun masyarakat. Nah, dari laporan yang masuk, kita juga sudah berkonsultasi dengan BKSD Aceh bahwa mereka pada prinsipnya sebenarnya membutuhkan bantuan, ya kalau kita bilang terkait dengan dana. Tetapi dan juga mereka sudah memetakan sebenarnya Pak, memetakan bahwa ada sekitar, kalau dari peta mereka itu ada 20 km lagi yang mereka menyarankan untuk memasang kawat kecil, mana anggaran ini membutuhkan kalau 1 km itu 100 juta dengan biaya pasang. Berarti kalau 20 km kalau kita pilih itu ada sekitar 2 miliar. Nah, dan ini saya mohon mungkin dari ada pihak terkait juga di sini dari SKPK, tolong diusulkan untuk pemasangan ini. Karena dalam beberapa setelah kami berkonsultasi itu kami belum dapat untuk menyampaikan, mungkin karena tidak dapat forum yang untuk kita dapat berbicara seperti ini. Satgas yang mana itu diketahui oleh ketua ketua BPD itu ada anggota-anggota perusahaan. Tapi setelah kita follow up, tidak mungkin dari dasar itulah kita memohon sebenarnya Pak. Saya sebagai perwakilan daripada DPRK dalam rangka tidak ada lain. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua meningkat. Kami mohon juga sekali lagi kepada MIFA sebelumnya memberikan atau menginformasikan titik-titik PAD untuk Aceh Barat. Kita ketahui bersama ini adalah masa, kalau kita bilang masa kita cari jalan keluar bersama-sama. Alhamdulillah mungkin MIFA masih bersama kami. Jadi di sini saya juga sebagai sekretaris yaitu tentang
pembangunan Islamic Center. Dulu 2019 kami sudah pernah juga bersilaturahmi ke MIFA di tempat ini juga. Ini juga, kalau nggak salah saya 2019. Di sini MIFA tanpa kami meminta, MIFA menjelaskan tentang adanya pembangunan Islamic Center. Kami ingin menanyakan sampai mana dah pembangunan ini, karena ini dulu dipaparkan 5 tahun yang sebelumnya. Jadi kalau nanti jelaskan sampai mana pembangunannya Islamic Center ini. Kemudian kedua, unit rumah yang dibangun. Unit rumah yang dibangun untuk masyarakat Aceh Barat, saya rasa ini masih sangat rendah kali. Kalau kita lihat dari CSR yang diberikan ke Aceh Barat, unitnya masih sangat rendah. Ini maaf Pak, bukan kami maksud menghukumi, bukan. Tapi ini memang terlalu sedikit. Jadi ke depan untuk rumah duafa, biar membantu kami dari pihak eksekutif pendapatan dari Kabupaten Aceh Barat. Jadi ada pihak MIFA yang mampu mengcover sebahagian unit rumah untuk kaum duafa. Ini permintaannya luar biasa, ribuan Pak. Sekarang saya lihat di PUPR hampir ribuan proposal masuk. Dan mungkin jangankan kita buka, kita lihat aja ini. Nah, jadi saya mohon juga kepada MIFA untuk tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan CSR yang didapat yang sangat besar ini, bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah duafa sebanyak mungkin yang sesuai dengan aturan. Kemudian kami juga ingin menyarankan, itu bantuan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati. Di sini juga kami masih lihat, entah apa problemnya juga kami tidak tahu, karena saya baru kali ini mengikuti pansus seperti ini. Di sini juga Bapak jelaskan nanti yang jadi halangan PT MIFA ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu apa? Mungkin kami nanti bisa bantu, baik programnya ataupun apa-apa yang jadi kendalanya. Kemudian yang terakhir, yaitu mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan perjanjian 70-30. Tadi menurut penjelasan masih ada celah, masih banyak yang dari luar juga belum sampai, baru tadi 60% Pak ya, 65%, masih ada sisa berapa persen lagi. Kami ini bingung Pak, DPR ini bingung, karena mungkin masyarakat juga tahu belum ada masuk juga konstituen dan masyarakat memberikan proposal atau tenaga kerja atau permohonan kerja yang tidak dibagi-bagi. Ada juga. Ya kadang-kadang kami pun bingung menjawabnya tuh gimana. Nah, jadi tuh hal ini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai info tenaga kerja ring 1 yang tidak habis-habis Pak. Nah itu jadi persoalannya Pak. Jadi kami pun bingung, nyopu Pak, apakah ini yang kerjanya ring tanda kamu aja. Nah, jadi ini sulit kami jawab Pak. Kadang-kadang dengan emosi, dengan ini yang harus kami redakan. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jadi ke depan ini harus perubahan banyak Pak. Perubahan banyak, jadi kerjasama antara MIFA dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus ditingkatkan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PAD Pak yang bisa kami sampaikan peluang-peluangnya dan juga apa yang bisa jadi masukan Pak bagi Bapak untuk membawa rekomendasi ke depannya Pak. Mungkin untuk sektor lain dari CSR mungkin Pak Gaddafi Pak. Itu gitu Pak kan. Jadi tidak pernah kita tolak sebetulnya Pak kalau kegiatan betulnya pengawasan dan pembinaan. Memang dalam kanun kan memang diatur seperti itu Pak. Mungkin itu Pak jawaban kami.
Akan tapi kalau misalnya dari sisi audit mungkin tidak bisa karena memang ada aturan yang lain lagi Pak. Nah kemudian untuk gajah Pak kan, untuk gajah itu sebetulnya dulunya memang ada kerjasama Pak. Bahkan di badan budgeting kita tuh ada salah satu Pak, pembinaan pelestarian lingkungan ini sebagai gajah dan itu ada. Nah cuman kembali lagi Pak, usulan dari Pemdanya ya. Tapi ada beberapa yang sudah kita penuhi seperti petasan gitu kan. Kemudian juga ada tempat pemeliharaan gajah dulu Pak, tapi sekarang udah nggak ada lagi di Alukuyun ya. Alukuyun. Itu pernah juga kita bantu Pak, tempat pengikatan dari lain itu pernah kita bantu, tapi sekarang memang tidak pernah ada. Nah kemudian juga kami minta juga ini dari sisi perusahaan lain itu Pak kan, ya, seperti gajah dan lain-lain, karena memang kalau gajah ini kan menyerangnya kan ke sawit Pak kan. Nah kalau bisa ya perusahaan-perusahaan sawit ini juga dilibatkan gitu kan, sehingga mereka juga punya tanggung jawab juga, bukan hanya kita aja Pak gitu kan. Nah juga ya secara prinsip kita akan bantulah Pak kan, kira-kira ini mungkin nanti ada proposalnya segala macam. Memang di badan atau kita budget kita ada Pak, anggaran kita ada seperti itu. Nah kemudian untuk Islamic Center bahkan konsep center ini dulu di awal 2019, tapi proses pembebasannya sampai sekarang belum selesai. Tapi sehingga kita punya keputusan kemarin kita pindah Pak, kita pindah ke arah Utu sana. Kenapa? Ada dua hal Pak. Pertama prosesnya susah sampai sekarang, ada beberapa bagian yang tidak bisa kita selesaikan. Kemudian juga permintaan masyarakat Penajam Ujung, karena kita akan mendirikan semacam masjid situ Pak kan. Sedangkan Penajam Ujung juga sudah ada masjid besarnya yang juga kita bantu Pak. Setiap tahun sekitar 250 juta kita bantu untuk proses pembangunan masjid besar Penajam Ujung. Nah sehingga berdasarkan itu kita pindah arahnya ke daerah Utusan Alu Penyaring Pak. Nah insya Allah itu mungkin di bulan 6 ini akan kita lakukan tanahnya sudah dibeli, kemudian akan kita lakukan peletakan batu pertama Pak di bulan 6 ini. Nah kemudian untuk rumah layak huni nih Pak, memang kita konsepnya bukan seperti yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Pak. Kalau pemerintah mungkin 30 juta cukup Pak kan, 15 juta karena sifatnya rehabilitasi. Kami bangun baru Pak. Jadi masyarakat itu memang dibuatkan rumah yang baru, yang standar rumah layak huni, namanya rumah layak huni Pak kan, itu standar rumah layak huni dia. Nah sehingga biayanya itu sekitar 120 juta per unit. Sekarang mungkin naik Pak. Sama seperti itu Pak. Ya. Alokasi tetap ada Pak, tapi dalam hal proses seleksi segala macam seperti kami bilang tadi kan memang melibatkan PUPR Pak. Nah kemudian kita ya ditentukan oleh kampungnya masing-masing juga Pak siapa yang akan dapat. Ya memang kalau misalnya ya rata-rata itu sekitar 20 sampai 21 rumah setiap tahun kita bangunkan Pak. Enggak, jadi Pak, ini sedikit Pak ya. Dari PUPR-nya ini Pak memberikan informasi atau meminta untuk penambahan itu nggak pernah, itu gimana Pak? Memang kita masih sekitar wilayah operasional kita aja dulu Pak, belum masuk ke wilayah luar. Nah, untuk wilayah Tengah Merebu juga baru tahun ini Pak, kita berikan 3 unit. Dulunya juga belum, masih di wilayah pesisir dan wilayah operasional kita terdekat. Itu yang baru kita lakukan Pak. Dan alhamdulillah ini sekitar hampir 100 unit sudah kita berikan Pak. Jadi tadi kan nilainya sekitar hampir 10 miliar sudah kita berikan untuk kegiatan ini Pak. Tapi begini Pak Gaddafi, kalau untuk CSR Desa Ring 1 itu misalnya membutuhkan bangunan rumah-rumah layak huni, kan sesuai dengan permohonan kepala desa ya. Betul. Nah, ini kadang-kadang juga ada kelemahan dari kepala desa. Kepala desa mungkin sendiri ngusulnya udah bulan 11 kapan dibangun lagi. Ini juga ada kelemahan, maka nanti ke depan kita tekan dalam laporan pansus. Pak, terima kasih Pak. Jadi kan gini Pak, kegiatan CSR kami ini dibuat bukan kami susun di atas meja Pak, tapi juga melibatkan masyarakat. Jadi khusus untuk daerah Ring 1 itu sifatnya partisipatif Pak. Jadi kita hanya menyediakan pagu untuk wilayah Ring 1 ini sebesar dana desa Pak. Kalau dana desa 700 juta, kita berikan di 700 juta itu untuk wilayah Ring 1. Kalau pesisirnya sekitar 350 juta dan yang di wilayah tengah itu sekitar 150 juta. Tapi kadang-kadang di luar pagu juga ada tuh Pak. Kegiatan-kegiatannya kalau sifatnya ekonomi tetap kita bantu. Jadi kadang-kadang memang hasilnya itu berlebih lah dari itu Pak. Nah, berdasarkan itu Pak sebetulnya
tergantung screening dari masyarakat. Kan kami juga kalau kita bilang bantuan ekonomi apa, kita kan nggak tahu Pak kebutuhannya apa. Makanya kita melakukan perencanaan itu secara partisipatif, diusulkan oleh masyarakat apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Nah kemudian tentu berkoordinasi dengan kecil dan tokoh masyarakat lainnya Pak. Biasanya mereka, kita ada 20 orang fasilitator Pak. Itu nggak langsung ke ini lagi Pak, ke Bapeda lagi itu? Tetap Pak, tetap setelahnya tetap kita lanjutkan ke Bapeda. Dan tahun ini aja sebetulnya tidak dilibatkan Bapedanya. Biasanya itu bahkan rapatnya di apa itu bersama orang kampung ini Pak, itu di sekitar wilayah Bapeda lah, di kantor Bapeda atau yang sebelahnya Pak, lupa saya kantor apa itu kan, itu mengundang. Jadi sifatnya mereka yang mengajukan. Nah kita hanya meletakkan pagu dan kemudian sesuaikan dengan 8 kegiatan pokok itu Pak. Nah, tidak boleh lari dari situ tentunya Pak kan, nah, seperti itu Pak. Jadi rata-rata memang ya kegiatan ekonominya peternakan, pertanian, perikanan, kemudian usaha pokok Pak, misalnya kedai dan lain-lain, ada UKM dan lain-lain. Itu yang saya bilang tadi, ada sekitar 200-an yang kita sudah bantu. Tapi itu tadi hanya ya sekitar 50%. Kami akui saja ya hanya sekitar 50% lah yang baru berhasil. Yang lain ya ada yang dijual, ada yang macam-macam lah Pak kan. Nah seperti itu Pak. Mungkin itu Pak jawabannya Pak. Sampaikan juga tadi bahwa ada sekian ratus mungkin ya pembinaan yang telah dilakukan oleh PT Mitra Saudara, dan juga tingkat keberhasilannya itu 55%. Kalau boleh tahu dari 55% ini indikator keberhasilannya itu apakah keberlanjutan kah atau omsetnya naik kah? Keberlanjutan. Tapi untuk detailnya itu maksudnya apakah tetap dimonitori maksudnya per tahun atau per bulan perbandingan omsetnya naik atau secara kualitas semakin bagus. Mungkin saya rasa itu juga perlu disampaikan bahwa sebab terkait dengan detail daripada indikator keberhasilan yang telah dibina oleh PT Mitra Saudara. Karena isu yang berkembang sekarang ini ya mungkin sekedar kasih tapi tidak ada monitoring dan evaluasi. Makanya kita ingin berharap ke depan bahwa mungkin bisa bekerjasama dengan daripada pemerintah daerah ini betul-betul dibina kesannya. Intinya betul-betul dibina, baik daripada mungkin proses bisnisnya atau bagaimana untuk meningkatkan omsetnya, ini betul-betul dimonitori dan evaluasi. Oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Hari ini PT MIPA Bersaudara menerima kunjungan Pansus DPR Aceh Barat. Ada 3 hal tadi yang diminta oleh Pansus. Pertama terkait dengan data tenaga kerja, yang kedua data PASUM, yang ketiga terkait dengan program CSR. Apa tindakan kita ke depan? Tentunya kita menyambut baik kunjungan Pansus ini, dan data-data yang diminta akan kita siapkan, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan kunjungan ke lapangan untuk melihat PASUM yang ada di kawasan tambang PT MIPA. Pak, sedikit tadi kan ada sambutan di Pak Tarmizi itu soal tenaga kerja seperti apa Pak? Yang satu yang belum selesai. Terkait dengan tenaga kerja kita akan kirimkan data lengkapnya, karena secara rutin kita juga mengirimkan data tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerjaan. Detail nanti, mulai dari ring 1, ring 2, ring 3, dan Provinsi Aceh. Oke. Depan nih baru. Jadi kita pergi sana biar cak sana. Kalau yang ini sih ini untuk sampai saat ini masih belum kayak gitu ya. Kita paham nih kawan-kawan ini nih.
Karena sebelum sertifikat MOU tadi itu lapangan masih ada. Iya. Sistem. Kalau ini bukan bangunan mobil bakar, bakar konkret. Tolong saya sampaikan juga nih, ada keliruan seperti lapangan. Tolong tidak Pak. Titip itu sama kami yang surat yang sewakan kami wisatanya nanti bisa kami gunakan gimana nih caranya? Maksudnya tetap aja atau memang yang satu yang ini sampai ya, udah ada ya, sana udah ada. Enggak ada Udah bagus ya kan, ranting itu kayaknya digeser kan bagusnya itu. Kita sewa kita denda, tapi belum bisa kita pakai karena masih ada syarat kita. Yang ada satu lagi pasang apa? Ini yang ada. Yang menempatkan. Jangan ada karena sekarang sebagian bandar daerah. Wah ini masyarakat ini anak saudara. Kan dan juga. Bulan hari. Ini ada kata menjadi lahan-lahan yang sudah kita sewakan itu sekitar ada 12 titik, seluas 75 hektar, dan ini sebagian sudah ada crusher di atasnya, lalu ada kuburan juga, dan masih ada warung-warung masyarakat yang sudah kita pakai itu hanya sekitar sepertiganya dari total luasan yang kita sewakan. Demikian. dia ada jalan. Iya, masuk jalan. Lama aja. Ya, kalau lama sendiri sampai kapan dalam kontrak? Sampai akhir umur tambang kita pergunakan ini. Oke. Ya, ini sebenarnya Pasum yang 75 hektar nih yang masuk dalam lokasi PT Tambang Mifa Bersaudara itu pada tahun 2016 ya. Itu sudah ada MOU dengan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Bupati, termasuk waktu itu saya sebagai Ketua DPRD ikut menandatangani, dan juga waktu itu kalau nggak salah saya direkturnya Pak Slamet ya, Pak Slamet ya. Dan juga di sini dalam MOU-nya ada tercantum item-item apa yang masuk dalam MOU tersebut. Mungkin ada berapa item jumlahnya ya. Ini ada jalan termasuk jalan. Ya, termasuk jalan ada beberapa titik di sini nampak dalam peta. Ini lebih kurang 75 hektar. Dan juga MOU ini suatu saat bisa ditinjau kembali. Ya, karena nggak ada terikat kali. Karena bisa ditinjau kembali. Makanya nanti sama-sama demi PAD Aceh Barat cobalah kita ajak dengan pihak eksekutif bersama dengan MIFA dan DPR, termasuk Bapeda dan BPKD, cobalah kita tinjau ulang. Gimana? Kalau ada kanun yang baru sekarang, kita kembalikan kepada peraturan yang kanun. Gimana masalah sewa-sewanya? Sekarang berapa per tahunnya sewanya? Memang ini tidak tercantum berapa tahun, tapi dia memang ada naik tiap tahun naik presentasinya. Kalau pembiayaan sendiri itu berapa? Itu 200 juta per tahun. Untuk 70 hektar. 75 hektar. Nah, ini di tempat di sekarang pun nggak ada habisnya dipakai oleh MIFA. Sekarang ada juga yang dipakai oleh masyarakat. Contoh depan kita berdiri ini ada warung. Ya, tadi juga yang kita lihat di pangan tadi tempat penumpukan itu Krasel juga Pemda punya. Itu sudah masuk dalam sewa. Ini Maka yang itu memang sudah ditetapkan di kanun harga demikian. bukan kanun itu MOU. Itu bukan kanun. Tapi kalau sekarang sudah ada kanun
Inilah tugas BPKD. Sekarang udah ada kanun nomor 2 tahun 2004 nih tentang penyewaan penyewa masalah nyewa tentang aset daerah. Seharusnya berapa? Ini sebenarnya ada presentasenya juga. Mungkin ada ini angkanya nggak tahu kita, tapi udah naik dari inilah. Penting PAD Aceh Barat dapat. Ya, mungkin kalau kita lihat dengan kanun secara kasar mungkin ada sekitar 3 miliar lah 1 tahun. Nanti mungkin kalau dikali dengan kanun, makanya nanti perlu duduk bersama nih. Ini mungkin karena nggak pernah kita duduk, nggak ada titik temu. Tapi kalau udah kita duduk nih ada titik temu, ya. Mungkin itu nanti dalam laporan pansus akan kami sampaikan juga kepada Pak Bupati. Ini perlu apa? Perlu kita tinjau kembali atau kita masih berlaku kanun MOU yang lama. Tapi kalau sudah ada kanun yang baru, lebih baru kembalikan kepada kanun yang baru. Ya, ini bukan MIFA aja nih, Pak Sum. Bukan MIFA aja, ada juga perusahaan lain, termasuk IPE, AJB. Karena kenapa? Termasuk MCN, termasuk masalah MPM. Kenapa? Ini tambang kita ada Aceh Barat ini bekas migrasi semua. Nah, ini yang perlu kita tinjau kembali juga. Ini nanti masalah kuburan yang seperti sampaikan oleh MIFA tadi. Kalau MIFA ini kemana nih jalan keluarnya? Apa dikeluar atau tidak? Kalau nggak mungkin nggak kita keluar kuburan nih, ya kan? Nanti berdosa pula. Ini banyak syarat mungkin kalau dia kata mau bebaskan itu, ya mungkin dia dulu, ya. Gini nematnya dulu ya untuk. Oke. Andahan yo. Ini kepanjang lagi ya. Apa? Tipenya tu ada. Cok. Nang pakah cok apanya. Ada ini. Ini tadi kita sudah selesai dari MIFA, ini langsung kita tuju atau kita turun ke lokasi ruas jalan Lasarayu Langgenang yang digunakan holding oleh PT AJB. Ya, kita lihat sama-sama ini juga jalannya kita lihat sudah banyak yang propos. Memang ada diperbaiki tapi diperbaikinya dengan disemin. Beda dengan lagi di ruas jalan RGM yang kita lihat kemarin. Di sana aspal diperbaikinya, tapi di sini semin. Dan seminnya pun tinggal bekas saja. Ini mungkin kita lihat anggarannya nanti kita tanya sama PU berapa mencukupi, masih cukup dari uang atau anggaran yang jaminannya atau tidak. Karena ini dua, kemarin kita bertanya kepada IPE masih tanggung jawab dari IPE. Karena ini kalau kita lihat nih batu bara dari AJB. Ya, dan juga ini kami lihat hasil pemantauan kita di lapangan, ini mobil ada mondar-mandir nih, ya. Ini yang sangat kita sayangkan juga, dengan ada dugaan ini dalam holding batubara di PT AJB, ini dugaan kami dari tim pansus menggunakan minyak subsidi. Ini juga mungkin akan kita panggil pihak Pertamina, dibenarkan atau tidak, ya, tambang memakai minyak subsidi. Ini mungkin kalau ada apa nanti kita sampaikan dalam dalam laporan pansus juga kita sampaikan kepada Bupati juga. Jadi truk ini pakai subsidi apa Pak? Memang dia harusnya pakai konsumsi non subsidi industri Pak? Enggak, sebenarnya kalau tambang kebiasaannya harus pakai minyak industri. Tapi kenapa ini bisa? Ini juga kita pertanyakan nanti kepada Pertamina ya. Kalau dibenarkan tidak masalah. Tapi kalau nggak ada benar nanti Pertamina yang jawab. Ada banyak truknya Pak yang terpantau ada 100-200. Itu belum kita hitung. Ya,
belum kita hitung, nanti mungkin bisa juga ya. Terkait jalan yang rusak ada berapa kilometer ini Pak? Ini lebih kurang dari Desa Merasaya sampai ke Belanggenang nih. Ini aspal semua, jalan Pemda nih. Nah, ini jalan Pemda nih. Pak, satu lagi Pak, terkait Pasum tadi Pak, tambahan Pak seperti apa Pak? Pasum di sana, ya Pasum MOU yang lama itu tahun 2016 ya. Masa kepemimpinan Bupati itu Pak Haji Dimpak ikut menandatangani berdua ya. Tapi untuk sekarang bukan juga masalah PAD Aceh Barat mungkin bisa meningkatkan tuh. Apakah diperlukan baru kalau saya bisa PAD Aceh Barat. Berapa miliaran? Memang harus, memang tiap 5 tahun sekali harus dievaluasi. PU begini aja. Dan ini nanti kita akan mengkonfirmasi kembali kepada Kabid Jalan dan tentunya kita akan melaporkan ini kepada pimpinan. Karena kan kita di sini sambil melihat juga seperti apa yang diarahkan oleh Pak Ketua Pansus ya. Jadi kita juga akan melihat apakah memang dalam spek nantinya itu memang diperbolehkan cor begitu. Karena kan karena memang jalan ini aspal, semestinya juga pergantiannya itu aspal. Kan kalau ini kan kita lihat sekilas ini cor, ya kan? Tapi apakah itu dibenarkan nanti kita akan lihat kembali speknya. Tapi setidaknya memang penanganan harusnya itu aspal. Ya, kalau mereka kan ada dana jaminan Pak, apakah dengan dana yang jaminan yang ada apakah akan cukup untuk memperbaiki titik-titik jalan yang rusak ini Pak? Tentu kalau untuk jaminan tentu kan kita harus menghitung kembali kerusakan dari awal. Kami kan kita punya perhitungan perencanaan di awal. Ya, apabila selama perjalanan kerusakan itu bertambah titik-titiknya, tentu kita akan menghitungkan kembali. Ya, kalau memang dia sesuai dengan jaminannya, apabila selama pelaksanaan mereka tidak melaksanakan MOU, tentu kita akan mencairkan jaminannya untuk kita beri. Berapa Pak angkanya Pak, jaminan yang sudah disetorkan Pak AJB? Jaminan berapa Pak? Kan 6 miliar ada. Nah, boleh, nanti coba kita lihat, kurang lebih seperti itu. 6 miliar? 6 miliar. Iya, tapi panjang jalannya 40 berapa kilo? Paling dengan berapa? 42 kilo ya. Kalau kita kalkulasikan berarti kalau sekitar 6 miliar, berarti kalau kita kalkulasi totalnya kan ada sekitar 2-3 kilo untuk penanganan aspal. Tapi itu kan beberapa titik. Artinya kan kalau penanganan jalan dapatnya sekitar 2-3 kilo. Tapi kalau untuk itu masuk yang ruas jalan RGM kemarin yang diperdagangani oleh itu. Yang di Putin juga itu lain, itu jalan provinsi. Itu berbeda. Itu kan penanganan yang provinsi. Terganggu hanurun. Cita terganggu dah. Bagaimana diganggu coba? Malam mana? Ai ja lagi nyau. Iwo lah mayu pakai ja hana. Pak selama diangkut batu bara lewat jalannya? Aji tu tak mau no. Abe oh gimana? Kan kau terang mana bang Abu. Jangan itu. Babe Pak. Babe. Nama tu betul no Pak? Hai puan betul di lu. Cuma tak. Apa kau mabe Pak? Memang harus pergi oleh PT dalam jalannya mengalah. Anyolah, yang pergi boleh. Yang ada boleh belajar. Mereka yang cakap. Sini ada kan kota berani. Hotel macam tong mandi-mandi. Nan Pak toh? Tabirin. Nggak masyarakat di sini. Kan kali waktu tidur, sholat, nggak nyaman. Itu kita istirahat, makan, ganggu juga. Itu apa? Suara bising atau apa? Bising ada juga. Dari debunya gimana Bang? Kalau debu kalau ada disiram nggak ada keluhan. Kalau jangan siram ada keluhan. Emang sering disiram atau enggak? Ada juga siram, enggak setiap jam disiram. Kalau siang siram itu. Ada kompensasinya selama ini? Ada juga. Ada diberikan uang kompensasi untuk kesehatan atau apa? Itu nggak ada. Dari perusahaan belum pernah? Pernah.
Cuma Apa? peng debu aja kasih gua. Apa? Peng debu. Peng debu. Ya. Kalau misalkan enggak Padi berapa? Dia kopi enggak berkotak lah. Kecil di salur. Oh. Kalau abang sendiri berapa pernah terima uang? Aku salin usul. Level 3. Ya. 160. Nasrudin. Nasrudin. Keluarga? Nasrudin. Nasrudin. Betul-betul memang asli nah.